Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Namanya amat populer di dunia Islam sebagai salah satu pendiri mazhab fiqh besar yang disebut dengan namanya. Mayoritas besar masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah para pengikutnya. Dunia Muslim Sunni sepakat mengukuhkan Al-Syafi'i sebagai orang pertama yang menyusun teori hukum Islam, usul al-fiqh, bagai Aristoteles dalam logika. Mazhabnya dikenal moderat, memadukan dua aliran pemikiran fiqh, tradisionalis dan rasionalis. Dia juga dikenal memiliki dua aliran dalam fiqhnya sendiri, Qadim, lama, dan Jadid, baru. Mazhab Qaul Qadim adalah pendapat-pendapatnya ketika di Baghdad, Irak, sementara mazhab Jadid adalah pendapat-pendapatnya ketika di Mesir. Tentang dua pemikiran Al-Syafi'i ini, ada yang berpendapat bahwa hal itu dilatar belakangi oleh kematangan dan kelengkapan informasi sumber pikirannya. Sebagian ulama lain berpendapat karena situasi sosialnya yang berbeda antara di Baghdad atau Irak dan Kairo atau Mesir. Al-Razi menyebut hanya ada 16 masalah di mana Syafi'i mengemukakan pandangan barunya ketika di Mesir yang berbeda dari pendapatnya di Baghdad. Lalu mana yang dipakai pengikutnya untuk menjawab kasus yang sama? Imam Al-Baihaqi mengatakan, aku membaca kitab karya Zakaria bin Yahya Al-Saji dari Al-Buwaiti yang mengatakan, aku mendengar Al-Syafi'i mengatakan, La ajalu fihi imhan rawa, ani kitabi Al-Baghdadi, aku tidak membolehkan orang mengutip buku yang aku tulis di Baghdad. Al-Syafi'i meninggal di negeri ini 204 Hijriah atau 819 Masehi. Jenazahnya dikuburkan di sebuah tempat yang kini menjadi masjid yang dikenal dengan namanya, Masjid Al-Imam Al-Syafi'i, atau disingkat Masjid Al-Imam. Sampai hari ini kuburannya selalu ramai diziarahi para pengikutnya dari seluruh dunia. Sayyidah Nafisah, guru Al-Imam. Ada cerita menarik mengenai pertemuan dan pertemanan Imam Al-Syafi'i dengan seorang perempuan, Sayyidah Nafisah. Ia anak perempuan Al-Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Maka ia cicit Nabi. Ia seorang perempuan ulama, atau ulama perempuan, terserah Anda menyebutnya, terkemuka pada masanya. Namanya dikenal sebagai perempuan cerdas, sumber pengetahuan keislaman yang berharga, Nafisah al-Ilm, pemberani, sekaligus abidah zahidah, tekun menjalani ritual dan asketis. Sebagian bahkan mengkategorikannya sebagai wali perempuan dengan sejumlah keramat. Wafat, tahun 208 Hijriah. Sebelum tiba di Kairo, Mesir, Imam Al-Syafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama ini dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramah yang diselenggarakannya setiap hari. Al-Syafi'i datang ke kota ini 5 tahun sesudah Sayyidah Nafisah. Beberapa waktu kemudian Al-Syafi'i meminta bertemu dengannya di rumahnya. Sayyidah Nafisah menyambutnya dengan seluruh kehangatan dan kegembiraan. Perjumpaan itu dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang sering. Masing-masing saling mengagumi tingkat kesarjanaan dan intelektualitasnya. Bila Al-Syafi'i berangkat untuk mengajar di masjidnya di Fustat, ia mampir ke rumahnya, begitu juga ketika pulang kembali ke rumahnya. Dikabarkan bahwa Al-Syafi'i adalah aksar al-ulama julusan ilaiha wa ahzan, anha fi al-waqt al-lazi balaga fihi min al-imamah fi al-fiqh makanan, aziman, ulama yang paling sering bersamanya dan mengaji kepadanya, justru dalam statusnya sebagai tokoh besar dalam fiqh. Pada bulan Ramadan, Al-Syafi'i juga acap salat tarawih bersama Nafisah di masjid perempuan ulama ini. Kana yusoli biha al-tarawih fi masjidiha fi syahri Ramadan. Kalimat ini diperdebatkan maknanya, apakah ia berarti bahwa Al-Syafi'i menjadi makmum dari Sayyidah Nafisah, meski dalam ruang yang terpisah. Kali ini tak penting diurai. Manakala Imam Al-Syafi'i sakit, ia mengutus sahabatnya untuk meminta Sayyidah Nafisah mendoakan bagi kesembuhannya. Begitu ia kembali, sang imam tampak sudah sembuh, dan ketika dalam beberapa waktu kemudian Al-Imam sakit parah, sahabat tersebut dimintanya kembali menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama, mohon didoakan. Kali ini, Sayyidah Nafisah hanya mengatakan, Mata'ahu Allah bi al-nazr ila waji al-karim, semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar ucapan sahabat sekaligus gurunya itu, Al-Syafi'i segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba. Al-Imam kemudian berwasiat kepada murid utamanya, Al-Buwaiti, meminta agar Sayyidah Nafisah mensalati di atas jenazahnya, jika kelak dirinya wafat. Ketika Al-Syafi'i kemudian wafat, jenazahnya dibawa ke rumah perempuan ulama tersebut untuk disalatkannya. Di antara nasihat Sayyidah Nafisah kepada para santrinya adalah,
Jika kalian ingin berkecukupan, tidak menjadi miskin, bacalah Quran Surat Al-Waqiah, ayat 56. Jika kalian ingin tetap dalam keimanan Islam, bacalah Quran Surat Al-Mulk, ayat 67. Jika kalian ingin tidak kehausan pada hari dikumpulkan di akhirat, bacalah Quran Surat Al-Fatihah. Jika kalian ingin minum air telaga Nabi di akhirat, maka bacalah Quran Surat Al-Kautsar, ayat 108.